bagaimana cara menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan kapal di laut, menganalisa dengan menggunakan AIS. Simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Oke. Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh sahabat saya, yaitu bagaimana cara untuk menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan, menganalisa dengan menggunakan AIS. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasannya, ayo teman-teman sahabat semua, dukung channel saya, subscribe, like, komen, dan share supaya channel saya semakin berkembang. Oke bro. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya mengenai fungsi-fungsi bagaimana cara menganalisa ya menggunakan AIS. Salah satunya yaitu untuk menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan di laut. Itu adalah poin penting di dalam AIS selain menganalisa atau mengetahui, oh ini kapal namanya ini, tujuannya ini, speednya ini. Nah salah satunya ini menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan. Jadi sudah jelas di dalam peraturan pencegahan bahaya tubrukan di laut atau biasa sebut dengan P2TL, yaitu dalam aturan 7 mengenai bahaya tubrukan. Di poin pertama yaitu menyebutkan yaitu kapal harus menggunakan sarana-sarana yang ada di atas anjungan untuk menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan-raguan, maka sepatutnya bahaya tubrukan itu dianggap ada. Jadi maksudnya di poin A ini yaitu seorang navigator, tentunya ya perwira jaga di atas kapal yang sedang melakukan watchkeeping atau berdinas jaga di atas kapal harus menggunakan alat-alat navigasi yang ada. Harus melakukan pengamatan. Ya, dengan menggunakan salah satunya yaitu AIS. Di poin berikutnya yaitu untuk menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan harus mempertimbangkan yang pertama, yaitu jika baringan kapal target ya atau kapal yang ada di depan kita yaitu tidak menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan. Artinya baringan-baringan tidak menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi artinya baringan itu aja ya, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Bahaya demikian itu mungkin ada ya, walaupun perubahan-perubahan signifikan itu nyata, apalagi kita sedang menghampiri sebuah kapal dengan jarak yang sangat dekat sekali. Jadi bagaimana cara menentukan ada tidaknya atau menganalisa bahaya tubrukan di laut lepas jika di depan ada kapal target? Caranya gampang aja bro. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu di episode mengenai penjelasan AIS. Di situ saya sudah membahas yang namanya CPA atau Closing Point Approach. Kemudian ada juga yang namanya TCPA. Yang namanya apa artinya? Time Closing Point Approach. Nah, biasanya data CPA, TCPA ini terdapat di data yang paling bawah ya. Maksudnya data-data yang di daerah-daerah bawah lah yang ditampilkan oleh AIS tersebut. Silakan teman-teman perhatikan data CPA tersebut. Tanda-tanda kapal kita akan mengalami bahaya tubrukan, yaitu di CPA itu tertulis atau ditampilkan dengan data 0,0 nautical mile. Itu artinya kapal kita sudah pasti akan mengalami tubrukan.
Kemudian diperjelas dengan TCPA, yang artinya waktu yang dibutuhkan dari posisi sekarang ya untuk bergerak menuju terjadinya bahaya tubrukan. Jadi masih ada space waktu sekian menit ya yang ditunjukkan oleh time closing point approach. Tuh. Jadi teman-teman silakan perhatikan kalau misalkan ada bahaya tubrukan atau bahaya tubrukan, ada kapal target di depan. Tinggal perhatikan saja poin CPA-nya saja di situ. Kalau memang di situ tertera 0,0 itu kapal sudah dipastikan tubrukan. Tapi jika di situ masih ada jarak 1,0 1,5 nautical mile, itu kapal tidak mengalami tubrukan, tetapi tetap seorang navigator atau pewira jaga harus melakukan antisipasi ya, selalu melakukan pengamatan ketika sedang berdinas siaga. Untuk teman-teman sahabat semua, yang memiliki pertanyaan mengenai AIS ataupun yang lainnya, silakan kita diskusi ya di bawah di kolom komentar. Kita diskusi di situ. Kalau memang ada pertanyaan silakan ajukan, nanti saya akan bahas di video-video berikutnya. Dukung terus, bantu channel ini supaya semakin berkembang. Saya juga semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi mengenai dunia kepelautan, ilmu-ilmu mengenai kepelautan ya, atau trik-trik dan lainnya sebagainya. Saya akan kembali di video berikutnya dengan informasi-informasi dan hiburan lainnya. Sampai ketemu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.